Shalom sahabat benang merah kehidupan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan 6. Kecemburuan Allah. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami ucap syukur pada kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami merasakan ada penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami ingin belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berikan roh hikmat kepada kami, agar kami boleh menangkap isi hati-Mu tentang kebenaran-kebenaran yang Kau sudah tuangkan di dalam firman-Mu ini Tuhan. Pimpinlah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kau layakkan kami supaya kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sahabat benang merah, kalau kita melihat akhir-akhir di tahun yang lalu, kita merasakan ada banyak orang-orang yang sudah percaya, yang sudah mempunyai keyakinan tentang bagaimana dia cara menyembah Allah yang benar dan percaya kepada firman Tuhan. Tetapi karena kurangnya kita berbagi sharing tentang kebenaran firman Tuhan, maka kita akan bisa dipengaruhi oleh pergaulan-pergaulan, mungkin di dalam pekerjaan maupun di dalam studi kita, yang mengakibatkan kita bisa menyimpang dari pengajaran. Apalagi tentang keyakinan kita. Allah itu cemburu. Kalau kita sebagai manusia yang mempunyai hati, yang sudah menaruh hati kepada seseorang, lalu kita menyimpang kepada orang-orang di luar yang kita kenal, pasti kita akan merasakan satu kekecewaan, yaitu cemburu. Sebagaimana dalam perintah pertama Allah menyatakan bahwa Dia adalah Esa, dan bahwa selain Dia tidak ada Allah yang harus disembah atau diimajinasikan. Dia juga lebih jelas lagi menyatakan sifatnya, dan dengan penyembahan macam apa Dia harus dihormati, agar kita tidak membayangkan Dia dalam suatu bentuk atau gagasan fisik. Tujuan dari perintah itu adalah agar ibadah kepadanya yang sah tidak dinodai oleh ritual-ritual tahayul. Secara umum, Dia memanggil kita sepenuhnya menjauh dari kebiasaan sembrono yang dianut oleh pikiran bodoh kita, yang cenderung membentuk beberapa gagasan kasar tentang natur ilahi. Pada saat yang sama, Ia memerintahkan kita dalam ibadah yang sah, yaitu penyembahan atau ibadah rohani atas petunjuk-petunjuk atau pengarahan darinya. Kejahatan paling menjijikan yang dilarang di sini adalah penyembahan berhala. Secara eksternal, untuk hal ini Dia mengajak dengan menyatakan otoritasnya yang tidak boleh dilanggar atau dihina tanpa mendapat hukuman.
Dia menyebut dirinya cemburu karena dia tidak menerima saingan. Dia menyatakan bahwa dia akan mempertahankan keagungannya dan kemuliaannya. Jika ada orang yang memindahkannya baik kepada makhluk lain maupun patung-patung, dan itu bukan dengan hukuman sederhana dalam jangka waktu yang singkat, tetapi dengan hukuman yang meluas ke generasi ketiga dan keempat, karena mereka termasuk dalam kekafiran nenek moyang mereka. Dengan cara yang sama, ia menyatakan belas kasih dan kebaikannya yang berkesinambungan kepada anak cucu yang jauh keturunan mereka, yang mencintai, yang memelihara hukumnya. Firman Tuhan mengajak kita untuk kita mempunyai satu tujuan, untuk mempunyai satu keyakinan, dan kita tidak boleh menyembah berhala atau membuat satu imajinasi atau penyembahan yang melukai sesuatu apa yang sudah kita percayai, yaitu tentang keyakinan. Jadi kalau kita sudah mendapat satu firman Tuhan yang baik, hendaklah belajar untuk mengetahui bagaimana keimanan kita, dan kita tahu mempunyai hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat dan Tuhan memberkati. Amin.